lagi di pembelajaran 2 bersama Bu Anggi. Mengingat materi matematika yang kemarin ya, tentang pecahan. Kita sudah mengenal pecahan, mana yang dinamakan pembilang dan mana yang dinamakan penyebut. Kemarin juga kita sudah melatih untuk belajar menggunakan pecahan yang senilai. Nah, sekarang kita akan menambah lagi ilmu pengetahuan kita tentang jenis-jenis pecahan. Yang pertama adalah pecahan campuran. Kalau kemarin kalian sudah mengenal pecahan biasa, nah ada yang beda nih di pecahan campuran, yaitu ada A, B, C. A itu adalah bilangan bulat, B pembilang, C penyebut. Nah, bagaimana sih cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran? Sudah ada contohnya, seperti misal 9/5 merupakan pecahan biasa, tetapi sama dengan 1/4/5 yang merupakan pecahan campuran. Caranya adalah, nah seperti contoh ya Kak, caranya 9 kita bagi menjadi 5. Hasil baginya itu nanti akan kita simpan sebagai bilangan bulat, sedangkan sisanya kita tuliskan sebagai pembilang. Dan untuk penyebutnya tetap sama, hasilnya yaitu 1/4/5. Adapun juga cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Kalau tadi pecahan biasa menjadi pecahan campuran, tentunya ada cara juga untuk mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Contohnya 1/3/4 menjadi sama dengan 7/4. Coba kita cek. 1 merupakan bilangan bulat, kita kalikan dengan penyebutnya, lalu ditambahkan dengan 3. Nah, 3 itu tadi pembilang, jadi tetap kita simpan. 1 dikali 4 ditambah 3 hasilnya 7. Pembilangnya menjadi 7 dan penyebutnya tetap 4. 1/3/4 sama dengan 7/4. Nah, tambah lagi nih jenis pecahan yang akan kita pelajari. Pada pembahasan ini, kalian akan mengenal yang namanya pecahan desimal. Pecahan desimal ada cirinya, yaitu di belakang bilangannya ada tanda koma. Kalau kalian sering melihat ada di alat kalkulator, contohnya 3,14. Wah, ada gambar pecahan nih. Di situ penyebutnya kira-kira berapa ya? Kotaknya jumlah keseluruhannya adalah 10 dan yang berwarna ungu merupakan pembilang. Ingat bagaimana cara kita membaca pecahan biasa, yaitu 3/10. Tetapi ini materinya tentang pecahan desimal. Kita ubah ya pecahan biasa 3/10 menjadi pecahan desimal. Bagaimana caranya? Nah, di belakang koma berikan contoh bahwa itu merupakan banyaknya pecahan, seperti misal 0,3. Berarti pecahan biasanya adalah persepuluhan. Nanti akan ada lagi contohnya, kalau di belakang koma ada 2 angka, berarti itu adalah pecahan per seratusan. Kalau di belakang koma ada 3 angka, berarti itu adalah pecahan biasa per seribuan. Jadi untuk 3/10 kita baca 0,3 karena 0,3 itu merupakan pecahan persepuluhan. Contoh yang kedua, ya agak banyak ya kotaknya, nggak apa-apa. Ini kotaknya berjumlah 100. Kenapa 100? Nah, di situ kalau kalian lihat dengan jeli, ternyata ada kotak 10 bagian diagonal dan 10 bagian vertikal. Mereka bisa dikalikan, 10 dikali 10 berarti jumlahnya 100. Nah, kita fokus ke yang berwarna ungu. Ternyata yang berwarna ungu adalah jumlahnya 23. Ada pecahan desimal di situ 0,23. Tadi kalian sudah mendapatkan ilmu bahwa apabila di belakang koma ada 2 angka, berarti menandakan bahwa itu adalah per seratusan. Pecahannya adalah 23/100. Desimalnya 0,23. Ternyata ada cara juga ini untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal, ataupun sebaliknya, pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Contoh yang pertama dulu, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal.
Ada salah satu prinsipnya, yaitu harus dijadikan per 10, per 100, atau per 1000. Dengan ciri-ciri apabila di belakang koma satu bilangan, maka dia adalah per 10. Yang kedua, apabila di belakang koma ada 2 angka, berarti per 100. Contoh yang pertama ini adalah per 10 karena di belakang koma ada 1 angka. Bagaimana cara menentukannya? Ke materi yang lalu, kita akan menggunakan pecahan yang senilai. Kira-kira yang senilai dengan 1/5 itu berapa ya? Nah, ingat kan, untuk mengubahnya menjadi pecahan yang senilai dikalikan dengan pecahan yang sama. Apabila penyebut dikalikan 2, berarti pembilang juga sama, dikalikan 2. Hasilnya adalah 1/5 dikalikan 2, jadi 2/10. Desimalnya 0,2. Yang berikutnya adalah per seratusan. Nah, untuk kita mengubah 1/25 menjadi per seratusan, yaitu dengan dikalikan 4. Penyebutnya dikalikan 4, berarti pembilangnya juga dikalikan 4. Hasilnya adalah 4/100. Bilangan desimalnya 0,04. Contoh yang berikutnya menjadi per seribuan. Kita tentukan bilangan yang apabila dikalikan 125, hasilnya 1000 adalah 8. Jadi pembilangnya juga dikalikan dengan 8. Hasilnya 8/1000. Bilangan desimalnya 0,008 karena di belakang koma ada 3 angka. Nah, itu tadi cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Sekarang kita lihat contoh yang lain. 0,5. Bisa ya 0,5 pecahan desimal menjadi pecahan biasa? Sama seperti kita mengerjakan kemarin pecahan senilai. Ada menggunakan 2 cara, perkalian dan pembagian. Kalau mengubah desimal berarti kita menggunakan pembagian. Apabila pembilangnya dibagi 5, penyebutnya juga harus sama, dibagi dengan bilangan yang sama, yaitu 5. Ada di situ bilangan desimal 0,5 membuktikan bahwa pembilangnya adalah 5. Jumlah angka di belakang koma menunjukkan penyebutnya, yaitu 1. Jadi itu merupakan pecahan persepuluhan. 5/10. Kita bagi 5, hasilnya adalah 1/2. Nah, pada contoh yang berikutnya adalah bilangan desimal 0,25. Nah, udah mulai pinter nih anak-anak. Kalau di belakang koma ada 2 angka, berarti dijadikan per seratusan. Iya, good job. Apabila mereka adalah pembaginya adalah 100, berarti kita bagikan menjadi 25. 25 dibagi 25 hasilnya 1. 100 dibagi 25 hasilnya 4. Pecahan biasanya adalah 1/4. Nah, pada contoh yang berikutnya ini 0,200. Berarti itu merupakan pecahan per seribuan. Karena di belakang koma ada 3 bilangan atau 3 angka. Kita carikan angka yang bisa dibagi 200 dan bisa dibagi 1000. Ya, sama-sama dibagi dengan 200. Hasilnya adalah 1/5. Nah, sekarang Ibu bantu dengan memberikan contoh pada papan Ibu ya. Nah, bagaimana cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa? Yang pertama, di sini ada pecahan desimal 1,25. Nah, berarti 1 adalah bilangan bulat. 25 adalah pembilang. Bagaimana cara menentukan penyebutnya? Di belakang koma ada 2 angka, berarti dia adalah pecahan per seratusan. Masih ingat pelajarannya tadi? Bagaimana cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa? 1 dikalikan dengan 100, penyebut ditambah dengan 25. Pecahan biasanya adalah 125/100.
kalau mengubah menjadi pecahan biasa, usahakan menjadi pecahan yang lebih sederhana. Untuk menjadikan dia pecahan senilai, Ibu ambil contoh dibagi menggunakan angka 25. Pembilang dibagi dengan 25, penyebut juga dibagi dengan 25. 125 dibagi 25, hasilnya adalah 5. Lalu per 100 dibagi 25 adalah 4. Nah, 1,25 bilangan desimal sama dengan pecahan biasa, yaitu 5/4. Itu contoh untuk mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Nah, kembali ke slide ya. Kita akan belajar bagaimana cara membandingkan pecahan, baik itu pecahan biasa, pecahan desimal, pecahan campuran. Nah, dalam membandingkan, kalian sudah mengenal ada 3 simbol: lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Salah satu prinsipnya kalau kita mau membandingkan pecahan adalah ubahlah pecahan itu menjadi pecahan yang sejenis. Misalnya ada yang pecahan biasa dengan pecahan campuran, ubahlah menjadi sejenis. Mau menjadikan pecahan campuran atau mau menjadikan pecahan biasa. Lalu kita akan belajar juga tentang bagaimana cara mengurutkan pecahan. Tentunya mengurutkan pecahan kadang ada juga dari yang terkecil sampai yang terbesar, ataupun sebaliknya dari yang terbesar atau ke yang terkecil. Nah, ini salah satu caranya untuk membandingkan pecahan biasa dengan pecahan campuran. 7/5 manakah yang lebih besar, atau 1/3/5? Kita buktikan perbandingannya. Nah, misalnya kita ubah menjadi pecahan yang sama, yaitu pecahan biasa. 1/3/5 kita ubah menjadi pecahan biasa. Sama caranya, 5 dikalikan 1 ditambah 3 hasilnya 8. Penyebutnya masih sama, yaitu 5. Jadi sudah ketemu dong ya, 7/5 itu lebih besar atau lebih kecil. Ternyata 7/5 lebih kecil dari 8/5. Contoh berikutnya, membandingkan pecahan biasa dengan pecahan desimal. Nah, manakah yang lebih besar? 0,7 atau 3/5 yang merupakan pecahan biasa? Kita buktikan. Nah, caranya adalah dijadikan pecahan yang sejenis. Kalau tadi dijadikan pecahan biasa, sekarang kita ubah menjadi pecahan desimal. 0,7 pasti masih tetap karena dia adalah merupakan pecahan desimal. Kita ubah 3/5 menjadi pecahan desimal, yaitu dengan cara diubah menjadi persepuluhan. 3 dikalikan 2 sama dengan 6, 5 dikalikan 2 sama dengan 10. Pecahannya adalah 6/10. Jadi pecahan desimalnya 0,6. Berarti 0,7 itu lebih besar dari 0,6, atau 0,7 lebih besar dari pecahan biasa 3/5. Nah, kita ingat-ingat lagi ya materi pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 pada hari ini yang sudah kita pelajari. Tadi kita sudah mengenal banyak jenis pecahan. Salah satunya pecahan biasa, ataupun kita mengubahnya menjadi pecahan senilai. Lalu pecahan campuran, bagaimana cara membandingkannya juga udah. Pecahan desimal juga sudah, mengubahnya menjadi pecahan campuran atau menjadi pecahan biasa. Begitu juga sebaliknya. Bagaimana cara membandingkan pecahan? Prinsipnya tadi udah dapat, yaitu dijadikan pecahan sejenis dulu, baru kita bisa membandingkan apakah lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Mengurutkan pecahan juga kalian tadi sudah tahu, dari yang terkecil sampai ke yang terbesar, atau sebaliknya dari yang terbesar sampai yang terkecil. Ya, mungkin itu yang sudah kita pelajari pada hari ini. Jangan lupa nanti ada tugas disampaikan oleh wali kelas masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.